Hai Terence, aku Vicha, welcome to Tell Story. Kereta api sudah ada sejak zaman Belanda terdahulu. Pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, kereta api ternyata memiliki misteri di dalamnya, bahkan asal-usul di dalamnya. Buat kalian yang mau tahu asal-usulnya apa aja sih kereta api, simak video ini ya, dan jangan di-skip. Baik kalian untuk berangkat kerja atau perjalanan jauh, seperti mudik. Nah, kali ini kita akan bahas tentang asal-usul kereta api. Apa aja asal-usulnya? Pertama yang akan kita bahas adalah kereta api Argo Dwi Pangga. Kereta api Argo Dwi Pangga adalah layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan luxury yang dioperasikan oleh KAI atau Kereta Api Indonesia, melayani relasi stasiun Solo Balapan sampai ke Gambir, di lintas tengah Jawa tentunya. Perjalanan kereta api ini menuju Jakarta, tepatnya di stasiun Gambir, dilakukan pada malam hari tentunya. Sedangkan perjalanan menuju Surakarta atau Solo Balapan dilakukan pada pagi hari. Berkebalikannya dengan jadwal perjalanan yang ditawarkan oleh kereta api Argo Lawu. Nah, ngomong-ngomong tentang kereta api Argo Dwi Pangga, ternyata kereta api Argo Dwi Pangga memiliki asal-usul di dalamnya loh guys. Nama Dwi Pangga ternyata diambil oleh nama seekor gajah dalam legenda Sungai Gajah Wong di daerah istimewa Yogyakarta, di mana sungai tersebut berada di sebelah timur dari stasiun Yogyakarta. Legenda Sungai Gajah Wong apa itu? Jadi ceritanya turun-temurun dari zaman terdahulu hingga saat ini. Dari kalangan masyarakat Yogyakarta, sungai ini dahulu menjadi tempat pemandian gajah milik Kesultanan Mataram. Kisah bermula ketika seorang pawang gajah bernama Ki Sapawiro rajin memandikan gajah milik Kesultanan Mataram di sungai itu. Gajah tersebut didatangi dari Islam atau Thailand dan diberi nama Kiai Dwi Pangga. Ketika tangan Ki Sapawiro merasa sakit, ia digantikan oleh adik iparnya, Ki Kertipeok. Karena tidak memiliki pengalaman untuk merawat gajah, Ki Sapawiro memberi kiat khusus untuk merawat gajah tersebut. Nah, jadi Ki Kertipeok itu adik iparnya dari Ki Sapawira. Karena Ki Sapawira tangannya sakit, ia menyuruh Ki Kertipeok untuk menggantikan memandikan gajah tersebut. Di situ Ki Kertipeok berhasil memandikan gajah tersebut berkat kiat yang diberikan oleh Ki Sapawiro, cara-cara merawat gajah dan memandikannya. Namun pada suatu hari sungai berada dalam situasi surut, sehingga Ki Kertipeok memilih memandikannya di bagian hilir. Tiba-tiba banjir bandang dari arah hulu melanda sungai tersebut dan menghanyutkan gajah dan orang tersebut sampai ke laut, dan menghanyutkan gajah serta Ki Kertipeok. Mereka hanyut sampai ke laut selatan. Untuk mengenang keduanya, sungai tersebut pun diberi nama Gajah Wong oleh Sultan Agung karena menghanyutkan gajah dari Wong, atau dalam bahasa Jawa yang berarti orang. Ternyata kereta api Dwi Pangga pernah memiliki beberapa insiden loh di dalamnya. Insiden apa aja sih yang pernah terjadi? Jadi, kereta Argo Dwi Pangga ini tidak luput beberapa dari insiden tentunya yang pernah dialami ternyata. Yang pertama, pada tahun 10 Desember 2002, kereta api Argo Dwi Pangga terguling ke sawah di Sarogadung di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Hal itu terjadi akibat truk yang menyenggol jembatan kereta dan mengakibatkan rel bergeser. Akhirnya dari kejadian tersebut 4 orang tewas dan 24 lainnya mengalami luka berat serta ratusan penumpang terluka ringan akibat kejadian tersebut. Pada 3 April 2007, kereta api Argo Dwi Pangga mengalami anjlok di kilometer 342 hingga 500 di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, yang mengakibatkan perjalanan kereta api terhambat. Yang ketiga,
Pada 1 Oktober 2013, kereta api Argo Dwi Pangga menabrak mobil bak terbuka yang mengangkut rombongan haji di Kertasemaya, Indramayu. Ke-13 orang tewas dalam kejadian tersebut. Yang keempat, pada 25 Agustus 2019, kereta api Argo Dwi Pangga menabrak truk di kilometer 463 di antara stasiun Kotawi Mangun dan stasiun Perembun, yang mengakibatkan sopir truk meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Itulah beberapa kejadian kereta di Argo Dwi Pangga. Dinamai dengan hewan mitologi Jawa yang pertama ya guys. Kita lanjut kereta api yang kedua, kereta api Sembrani. Kereta api Sembrani merupakan layanan kereta api kelas eksekutif dan luksuri yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia atau KAI untuk melayani relasi Surabaya dari Pasar Turi ke Gambir di lintas wilayah utara Jawa. Nama Sembrani sendiri diambil dari sosok kuda guys, kuda yang bersayap, di mana hewan mitologi tersebut menjadi hewan tunggangan Batara Kresna dalam ceritanya, yang saat ini dibangun dan dicerita rakyat dari tanah Jawa. Di balik kereta api Sembrani ternyata memiliki asal-usul juga. Asal-usul nama kereta api Sembrani. Nama Sembrani diambil dari cerita legenda masyarakat tempo dulu yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Ia juga sebagai tunggangan Batara Wisnu atau Sang Hyang Batara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, Sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati. Yang konon, menurut cerita, bila berpergian selalu menggunakan kuda Sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai tujuan. Gimana nggak cepat sampai tujuan ya guys? Orang keretanya aja kuda yang bersayap. Keren banget ya. Kembali lagi ke topik kereta api Sembrani. Kereta api Sembrani ini ternyata memiliki beberapa insiden di dalamnya yang pernah terjadi. Pertama, kereta api Sembrani ini ternyata memiliki insiden yang pernah terjadi, yaitu pada tanggal 14 April 2006, tepatnya di pukul 2:10, kereta api Sembrani dengan tujuan stasiun Pasar Turi bertabrakan dengan kereta api Kertajaya dengan tujuan yang sama, yaitu di stasiun Gubuk. Jadi kejadian ini tuh bermula saat kereta api Sembrani akan menyusul kereta api Kertajaya yang masuk di jalur 1. Setelah kereta api Gumawang menyusul, kereta api Kertajaya kemudian berjalan menuju jalur 2. Sementara kereta api Kertajaya belum diizinkan untuk berjalan saat itu. Tapi karena kereta api Sembrani sedang melintas langsung di jalur 2 dalam kecepatan yang tinggi, sehingga terjadilah kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Kejadian ini mengakibatkan 14 orang tewas. Bagaimana ya menurut kalian guys? Gara-gara satu kereta yang tidak mematuhi aturan, jadinya mengalami kecelakaan, bertabrakan di jalur yang sama. Lanjut ya ke kereta api selanjutnya. Yang ketiga, kereta api Turonggo. Kereta api Turonggo merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia atau KAI untuk melayani relasi Bandung ke Surabaya Gubeng di lintas selatan Pulau Jawa. Kereta api yang menempuh jarak sejauh 696 km dalam waktu sekitar 10 jam 14 menit. Memiliki waktu keberangkatan dari stasiun awal pada malam hari dan tiba di stasiun akhir pada keesokan paginya. Serta kereta ini berlawanan dengan kereta api Argo Wilis, asal-usul kereta api Turonggo. Ternyata nama Turonggo diambil dari nama hewan yang menurut kepercayaan rakyat setempat. Turonggo merupakan nama lain dari kuda tunggangan para bangsawan Jawa. Kuda ini menjadi lambang kendaraan yang kencang dan tahan berbagai situasi. Namaan ini jelas bermaksud agar kereta api Turonggo mampu memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan dan kebanggaan penumpangnya. Ternyata kereta api Turonggo juga ada insiden di dalamnya. Pada 30 Maret 2023,
Wah, ternyata baru kemarin ya guys. Dengan kode lokomotif sisi 206 1399BD yang menarik kereta api Turonggo menabrak truk pakan ternak di perlintasan kereta api nomor 76 antara stasiun Jombang ke stasiun Sembung di Jatipalem, Diwek, Kabupaten Jombang, daerah Jawa Timur. Kecelakaan ini disebabkan karena truk yang mogok saat berada di perlintasan. Lokomotif CC 206 1399 mengalami ringsek, sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wah, syukur sekali ya, untuk tidak ada korban jiwa. Gara-gara truk yang mogok, jadinya kereta api ini mengalami sebuah kecelakaan loh guys. Kita lanjut yang keempat ya. Yang keempat ada kereta api Sancaka. Kereta api Sancaka merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi premium yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani relasi dari Yogyakarta ke Surabaya Gubeng di lintas selatan Jawa. Nama Sancaka sendiri ternyata diambil dari nama sosok Ratu Ular yang mengayom dan dapat bertahan di segala keadaan. Di bulan Juni 2023, kereta api ini berhenti untuk melayani penumpang di wilayah Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, dan Klaten. Mau ngomong tentang kereta api Sancaka, ada usul-usul di balik nama kereta api tersebut, yaitu Sancaka. Jadi, Sancaka itu diambil nama dari sosok ular naga dalam kepercayaan masyarakat yang dianggap sebagai pelindung dan mampu bertahan dalam segala situasi. Nama tersebut menggambarkan harapan agar kereta api menjadi pilihan transportasi andalan yang memberikan perlindungan kepada penumpangnya dan mampu bertahan dalam berbagai situasi. Di balik asal-usul kereta api Sancaka ternyata ada insidennya. Akan tetapi, perjalanan tidak selalu mulus guys. Di tanggal 6 April 2018, sekitar pukul 18:25 terjadi kecelakaan antara kereta api Sancaka dengan tujuan Surabaya dengan sebuah truk pengangkut bantalan rel beserta mobil di kilometer 206 di Sambirejo, Mantingan, Ngawi yang disebabkan karena truk mogok di atas rel saat hendak melewati perlintasan liar tak berpalang dan mengakibatkan seorang masinis dan seorang pekerja pembangunan jalur tewas. Asisten masinis mengalami patah tulang dan sekitar 500 penumpang terlantar. Kecelakaan ini mengakibatkan perjalanan kereta api lintas Madiun ke Solo mengalami keterlambatan parah loh guys. Dan itulah beberapa kereta yang bernama hewan mitologi. Ternyata di balik nama hewan mitologi ada asal-usul serta beberapa insiden yang pernah terjadi loh guys. Bagaimana menurut kalian ya guys? Sebenarnya masih ada loh beberapa nama lagi. Jika kalian suka, akan aku carikan info lainnya untuk kalian dan akan aku infokan secara detail kereta api apa aja dan namanya serta asal-usulnya. Itu aja video kali ini. See you guys the next video and thank you for watching. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys agar aku semakin semangat untuk upload videonya. Terima kasih.